rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai nak kerja apa dekat Indonesia. Duit kamu murah. Duit kamu murah. Duit kamu murah. Duit kamu murah. Masih sering kita mendengar ejekan dari warga negara tetangga yang tak pernah lelah merendahkan Indonesia. Kata mereka, Indonesia negara miskin. Uang kita tak berharga. Rakyatnya peminta-minta. Dan yang paling sering dijadikan bahan olok-olok live streaming rakyat Indonesia yang dianggap sebagai pengemis digital. Action! Lucu. Bukan karena leluconnya cerdas, tapi karena ejekannya datang dari mereka yang tak pernah benar-benar berkaca. Seakan lupa bahwa di negaranya sendiri, kemiskinan juga nyata. Bahkan lebih sunyi karena tak semua rakyat mereka berani bersuara. Ada warga yang meninggal karena kelaparan. Ada yang bertahan hidup dari bantuan makanan yang tidak selalu datang tepat waktu. Tapi hal-hal semacam ini tak pernah jadi bahan ejekan bagi orang Indonesia. Karena bagi kami, kemiskinan bukan bahan candaan. Ia adalah kenyataan pahit yang harus diselesaikan, bukan ditertawakan. Ironis, ketika mereka menertawakan warga Indonesia yang mencari penghidupan lewat live TikTok, seolah bekerja secara daring adalah aib. Padahal, bukankah itu cermin dari daya juang? Daripada mencuri, menipu, atau menunggu bantuan yang tak kunjung datang, mereka memilih bekerja meski harus menjual suara, tawa, bahkan air mata demi sekeping koin digital. Bukankah itu lebih terhormat? Lucunya lagi, yang mencaci uang Indonesia murah, kadang lupa mereka juga antri belanja di Indonesia. Kalau orang Malaysia nak beli belah di Jakarta, nak beli baju batik murah, baju harian murah atau apa-apa saja barang yang murah, mesti mereka akan singgah di Pasar Tanah Abang. Ini adalah antara pasar yang terbesar di Jakarta. Dan yang paling membuat geleng-geleng kepala mereka bahkan ikut-ikutan mengklaim budaya Indonesia seolah-olah milik mereka sendiri. Bukan satu atau dua, tapi berulang kali. Mulai dari rendang, reog, batik, bahkan angklung budaya yang lahir dari rahim tanah Indonesia, tumbuh dari adat kami, dipeluk oleh sejarah kami, bisa-bisanya diklaim sebagai bagian dari budaya mereka. Dan ketika kami protes, mereka berdalih budaya itu milik bersama. Tapi anehnya yang mereka sebut milik bersama hanya muncul saat budaya itu sudah dikenal dunia. Kalau memang budaya itu milik bersama, mengapa hanya muncul ketika Indonesia diakui oleh UNESCO? Kenapa tak muncul saat kami memperjuangkannya puluhan tahun menghidupkan warisan leluhur dari kampung-kampung terpencil yang tidak tersentuh teknologi? Mereka tidak menciptakan, tidak merawat, tidak memperjuangkan. Tapi saat gemerlap panggung dunia datang, mereka cepat-cepat naik ke atas mengaku-ngaku. Itu bukan apresiasi. Itu penjiplakan berkedok kebanggaan. Dan ini bukan kali pertama. Kita sudah terlalu sering melihat bagaimana budaya Indonesia dicuri dengan wajah manis. Kain dipakai, tarian dibawakan, kuliner diakui tanpa sedikit pun menyebut asalnya. Seolah budaya Indonesia ini yatim piatu yang bisa diambil siapa saja. Negara yang kerap mencibir Indonesia sebagai bangsa kelas bawah justru berkali-kali mencoba mencuri identitas yang Indonesia punya. Karena mereka tahu Indonesia bukan hanya besar secara jumlah penduduk atau luas wilayah. Indonesia besar karena budayanya, kaya karena keberagamannya, dan kuat karena akarnya. Jadi ketika mereka mencemooh Indonesia sambil diam-diam memakai budaya Indonesia sebagai milik sendiri, itu bukan lagi ejekan. Itu bentuk pengakuan yang dibungkus dalam rasa iri. Ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati, kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini, entahlah siapa. Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. Satu akhbar Metro yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2024 yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermayar di Taman Indah Sungai Abong, Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan.
Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan yang berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, Kau tolong dan Kau bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dan Tuan Panjang, kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana, apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Apakah negara ini sudah tiada barakah lagi? Kalau inilah tiada gunanya data inflasi, apa saja data ekonomi dibangkitkan. Tolonglah, bantulah. Kami hanya mahu menyuarakan rintihan rakyat. Bagilah apa saja bantuan kepada rakyat. Kami sokong. Bagilah yang sebaik mungkin. Jangan dizalimi rakyat di bawah sana. Tak payahlah kita bangga dengan angka-angka yang langsung tidak menyantuni rakyat. Bantulah secara adil. Jangan kita kira apa bangsa sekalipun. Jangan kita kira apa agama sekalipun. Bahkan penyokong ataupun pembangkang. Akhirnya ada yang mengakui bahwa rendang itu sudah ada di Malaysia sejak zaman Jepang katanya. Zaman Jepang itu baru kemarin sore, Mak Isa sayang, baru kemarin sore itu. Kami orang Minang sudah makan rendang sejak 1400-an, tahun 1400-an. Belum ada Indonesia, belum ada Belanda-Belandaan, masih dalam keadaan kerajaan-kerajaan. Coba bayangkan, itu sudah makan rendang kami, sudah makan rendang. Kenapa rendang ini tercipta? Karena watak orang Minangkabau itu suka berkelana, suka merantau jauh-jauh. Jadi dia berpikir keras lah gimana caranya mengolah makanan itu supaya awet dan tahan lama. Makanya daging itu dirandang. Dirandang itu artinya slow cooking, dimasak lama. Paham bahasa Inggris kan? Slow cooking itu artinya dirandang. Ada nggak kamus besar bahasa Malaysia? Randang, dirandang, marandang atau apalah sejenisnya. Kalau nggak ada berarti nggak otentik, berarti ciplakan. Paham ke? Dan pertama kali rendang itu tercipta itu dari daging rusa, memakai daging rusa, bukan daging sapi. Jadi dari dulu moyang orang Minangkabau itu udah makan daging.